Hari ini, saya ingin memberimu sebuah kunci yang dapat mengubah cara kamu berurusan dengan pria selamanya. Dan saya mengatakan ini dari hati. Setelah video ini, kamu tidak akan pernah menafsirkan kata-katanya dengan cara yang sama lagi. Berapa kali kamu merasa bahwa apa yang dia katakan terdengar kosong, membingungkan, atau bahkan bertentangan? Berapa kali kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya dia maksud? Atau mengapa dia bertindak satu cara, tetapi mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda? Saya bahkan tidak bisa memberitahu kamu berapa banyak wanita yang telah mengatakan kepada saya dalam praktik saya, "Dokter, saya kehilangan diri saya dalam kata-katanya. Saya tidak tahu apakah dia mencintai saya. Apakah dia serius? Atau apakah saya hanya memainkan peran sementara dalam hidupnya?" Dan inilah bagian yang mengejutkan. Itu bukan salahmu. Kamu telah diyakinkan bahwa pria adalah misteri yang tak terpecahkan. Tapi itu tidak benar. Mereka tidak rumit, hanya berbeda. Dan ketika kamu mengenali perbedaan ini, itu menjadi kekuatan terbesarmu. Masalah sebenarnya adalah bahwa pria dan wanita berbicara dalam dua bahasa neurologis yang berbeda, dua bahasa otak yang jarang tumpang tindih. Itulah yang menciptakan kesalahpahaman, frustrasi, keheningan yang menyakitkan, dan hubungan yang hancur bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk tumbuh. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepadamu bagaimana bahasa pria ini sebenarnya bekerja, bagaimana otaknya memproses emosi dan menerjemahkannya ke dalam kata-kata. Dan di atas segalanya, bagaimana mengenali sinyal tersembunyi yang dia kirimkan tanpa menyadarinya. Karena sementara kamu mungkin menunggu pernyataan cinta yang megah seperti, "Aku mencintaimu, kamu adalah wanita dalam hidupku." Otaknya sudah meneriakkan cinta, hanya dengan cara yang jauh lebih halus dan tulus, yang mungkin tidak kamu perhatikan. Izinkan saya mengakui sesuatu. Setiap hari saya menerima pesan dari wanita cerdas, mandiri, dan sukses yang masih merasa kecil, bingung, dan tidak aman di dalam. Dan mereka semua mengatakan hal yang sama. "Marian, saya tidak mengerti pria. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dari saya." Dan saya tersenyum, karena saya tahu bahwa begitu mereka belajar membaca sinyal-sinyal ini, kebingungan itu menghilang dan kedamaian menggantikannya. Dan bayangkan saja, bagaimana jika mulai hari ini, kamu bisa memahami arti sebenarnya di balik kata-katanya. Bagaimana jika kamu bisa tahu kapan dia hanya bermain-main dan kapan otaknya sudah memilihmu sebagai wanita yang dia ingin membangun kehidupan bersamanya. Seberapa beda rasanya cara mencintaimu jika kamu memegang kamus rahasia bahasa pria. Dan biar saya perjelas, pengetahuan ini tidak dimaksudkan untuk memanipulasi, untuk memutarbalikkan dirimu, atau untuk mengendalikannya. Tidak, sayangku. Ini untukmu, agar kamu berhenti merasa tersesat, agar kamu tidak lagi menunggu gerakan besar, tetapi mengenali apa yang benar-benar penting. Agar kamu bisa menjalani hubunganmu dengan tenang, percaya diri, dan tanpa rasa takut. Karena ketika kamu belajar membaca seorang pria, kamu berhenti menebak, kamu berhenti menderita, dan kamu mulai menginspirasi. Tapi sebelum kita menyelam langsung ke sinyal-sinyal ini, saya punya satu permintaan kecil. Berlangganan saluran ini sekarang juga. Berikan video ini suka dan bagikan dengan teman yang mungkin merasa sama tersesatnya dalam memahami pasangannya atau pria yang dia sukai. Kamu tidak bisa membayangkan betapa berharganya hadiah itu baginya. Mungkin kata-kata ini tepat seperti apa yang dia butuhkan untuk membebaskan dirinya dari ketidakamanan bertahun-tahun. Jadi buatlah dirimu nyaman, karena apa yang akan kamu dengar akan membuka matamu. Bersama-sama, kita akan memecahkan kode sinyal neurologis ini yang mengungkapkan ketika seorang pria
sudah menempatkanmu di tempat khusus dalam pikirannya. Dan inilah bagian yang paling menarik. Seringkali dia sendiri bahkan tidak mengetahuinya, tetapi otaknya sudah memilihmu. Di akhir video ini, saya akan membagikan kepadamu satu kalimat, pernyataan yang berarti otak terdalam dan paling naluriahnya sudah melewati titik di mana tidak ada jalan kembali. Tetapi, untuk benar-benar memahami momen itu, kamu perlu memahami terlebih dahulu bagaimana dunia batinnya bekerja. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan ini. Saya berjanji kepadamu, ini tidak hanya akan membantumu membaca pria, ini juga akan membantumu memahami dirimu sendiri lebih dalam. Kamu akan menyadari apa yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Dan kamu tidak akan pernah lagi puas dengan remah-remah emosional. Hari ini menandai awal dari perubahan mendalam dalam cara kamu melihat cinta. Dan sebelum kita melanjutkan, bantu saya dengan satu gerakan kecil. Bagikan video ini di WhatsApp dengan seseorang yang mengalami hal yang sama denganmu dan berlangganan saluran ini. Beginilah cara kita akan membangun komunitas cahaya dan kesejahteraan bersama. Dan saya ingin kamu memahami sesuatu yang penting, sahabatku. Pria tidak merasa kurang dari kita. Mereka tidak dingin, tidak mampu mencintai. Tetapi otak mereka terhubung secara berbeda dari kita. Dan justru, perbedaan inilah yang menciptakan dinding tak terlihat yang jika kamu tidak tahu cara membacanya, bisa dengan cepat menjadi sumber rasa sakit dan kebingungan. Kita wanita memiliki jalan tol 6 jalur antara emosi dan bahasa. Ketika kita merasakan sesuatu, kita bisa segera mengungkapkannya dengan kata-kata, gerakan, nuansa. Kita mampu menggambarkan dengan tepat apa yang kita rasakan, kapan kita merasakannya, dan mengapa kita merasakannya. Pria di sisi lain lebih memiliki jalan pedesaan sempit yang penuh lalu lintas. Otak mereka memproses emosi dalam sebuah kompartemen, dan kemudian harus bersusah payah mencari cara untuk menerjemahkannya ke dalam kata-kata. Pernahkah kamu memperhatikan seberapa sering ketika kamu bertanya padanya ada apa? Dia hanya menjawab dengan, tidak ada apa-apa yang membuatmu kesal. Itu tidak selalu bohong. Seringkali itu hanya berarti bahwa dia belum menemukan kata-kata untuk perasaannya. Otaknya masih mencari, masih memilah. Dan selama dia dalam proses itu, dia mundur ke dalam keheningan. Keheningan yang menyakitimu itu sebenarnya adalah bagian dari perlindungan dirinya. Dan ini mengarah pada sesuatu yang menarik. Ketika dia akhirnya berhasil menuangkan perasaannya ke dalam kata-kata, kata-kata itu membawa beban ganda atau bahkan 3 kali lipat. Itu bukan pembicaraan kosong, tetapi hasil dari proses batin yang lambat dan dalam. Itulah mengapa kamu harus belajar mendengarkannya dengan hati-hati. Saya telah memperhatikan sesuatu yang menentukan dalam praktik saya. Terkadang, seorang wanita menunggu berbulan-bulan baginya untuk mengatakan, "Aku mencintaimu." Namun selama waktu itu, dia sudah meneriakkan cintanya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perubahan kecil dalam perilakunya. Sementara kamu mencari deklarasi ajaib, dia menunjukkan kasih sayangnya melalui tindakan, inklusi, gerakan. Dan disinilah letak rahasianya. Otak pria jauh lebih transparan daripada yang kita kira. Kamu hanya perlu belajar memecahkan kodenya. Pria mengatur hidup mereka ke dalam laci-laci, pekerjaan, teman, keluarga, hobi, hubungan. Setiap laci tertutup dan mereka jarang tumpang tindih. Otak wanita kita bekerja seperti jaring, milik mereka seperti rak. Hal luar biasa terjadi ketika dia mulai mencampur laci-laci itu. Ketika dia secara tidak sadar menghubungkan laci, hubungan dengan keluarga, atau mencampur rencana masa depannya dengan kehadiranmu,
Itu adalah salah satu sinyal paling jelas bahwa dia tidak lagi melihatmu sebagai orang sementara, tetapi sebagai bagian dari sistem hidupnya. Contoh sederhana, kamu dengan santai memberitahunya sesuatu dari harimu, dan berminggu-minggu kemudian, dia mengingat detail kecil. Aku ingat kamu tidak suka bawang di saladmu. Bagimu, itu tidak penting. Baginya, itu sebuah peristiwa. Seorang pria yang terikat secara emosional menyimpan informasi tentangmu seolah-olah kamu adalah proyek terpentingnya. Bukan untuk mengesankan, tetapi karena otaknya secara biologis terhubung untuk mengumpulkan segala sesuatu yang dia anggap berharga. Jadi ingat ini, jika kamu hanya menunggu kata-kata besar, kamu akan melewatkan sinyal terkuat. Cinta pria menunjukkan dirinya pertama kali dalam gerakan, dalam perubahan kecil sehari-hari, dalam cara dia menempatkanmu ke dalam peta mentalnya. Kata-kata datang kemudian, tetapi hanya di akhir proses neurologis yang memakan waktu. Dan sekarang, peringatan penting. Banyak wanita membuat kesalahan dengan menekannya. Katakan padaku apa yang kamu rasakan. Katakan padaku siapa kita. Katakan padaku kemana arah ini. Tetapi tekanan itu mengaktifkan program pertahanan di otak pria yang memblokir kemampuannya untuk mengekspresikan diri lebih jauh lagi. Itu seperti menutup gerbang tepat sebelum air akan mengalir keluar. Diamnya tidak selalu penolakan. Terkadang itu hanya waktu yang dibutuhkan otaknya untuk menghubungkan emosi dan bahasa. Dan ketika kamu memahami ini, kamu berhenti menganggap diamnya secara pribadi. Kamu mulai melihatnya dengan kesabaran dan bahkan kelembutan. Dan secara paradoks, sikap inilah yang memberinya keamanan untuk terbuka. Pria tidak terbuka di bawah tekanan, tetapi dalam ketenangan, bukan melalui tuntutan, tetapi ketika mereka merasa mereka tidak akan dihakimi atau diejek. Jadi dengarkan apa yang tidak dia katakan. Amati apa yang dia lakukan. Baca perubahan kecil. Di sana, dalam nuansa, terletak bahasa pria yang sebenarnya. Dan sekarang, setelah kamu memahami bagaimana otaknya bekerja, kita bisa beralih ke apa yang paling kamu tunggu-tunggu. Sinyal konkret, petunjuk neurologis yang menunjukkan kepadamu ketika seorang pria tidak lagi melihatmu sebagai seorang wanita, tetapi sebagai sang wanita itu. Tanda pertama dan mungkin yang paling jelas, dia tiba-tiba menggunakan kata kita tanpa menyadarinya. Kita harus pergi ke restoran itu kapan-kapan. Kita bisa menonton film itu. Perjalanan singkat akan baik untuk kita. Apakah kamu mendengarnya? Kata kita yang terucap secara tidak sadar. Otaknya yang biasanya memisahkan kompartemen kehidupan dengan ketat sudah menggabungkan lacimu dengan miliknya. Dan ini, cintaku, bukanlah detail kecil. Pria sangat berhati-hati dengan kata-kata ketika menyangkut masa depan. Tetapi jika kata kita itu terucap, itu berarti bahwa alam bawah sadarnya sudah memutuskan, kamu bukan lagi dia. Kamu adalah kita. Tanda kedua, sama kuatnya. Dia mulai berbagi kekhawatiran tentang masa depan denganmu. Dan saya tidak bermaksud keluhan tentang bosnya atau lalu lintas. Saya bermaksud pengakuan yang lebih dalam yang mengungkapkan kerentanannya. Haruskah saya ganti pekerjaan? Saya khawatir tentang kesehatan ayah saya. Saya tidak yakin saya membuat keputusan yang tepat. Ini signifikan karena secara evolusi, pria diprogram untuk tidak membagikan kekhawatiran suku mereka agar selalu tampak kuat. Ketika seorang pria hari ini mematahkan pola itu dan membiarkanmu masuk ke dalam ketakutan sejatinya, itu berarti dia sudah menyambutmu ke dalam lingkaran kepercayaan terdalamnya. Dan ini poin kuncinya. Ketika dia melakukan ini, dia tidak mencari solusi. Wanita memproses dengan berbicara. Pria hanya berbicara tentang apa yang benar-benar penting.
dan kemudian mereka mencari jaminan emosional. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, apa yang dia ingin dengar darimu adalah, "Aku mengerti kamu. Aku percaya padamu. Aku bersamamu." Itu menanamkan dalam pikirannya gagasan bahwa kamu adalah tempat perlindungannya yang aman. Tanda ketiga itu indah. Dia membelamu dalam situasi sehari-hari tanpa kamu mengharapkannya. Tidak ada drama besar, hanya momen kecil dan halus. Seseorang mengatakan sesuatu tentangmu dan dia segera bereaksi, "Tidak, dia tidak seperti itu." Atau "Kamu salah." Kamu hampir tidak mengenalnya. Di sini, otak primal terdalamnya, otak reptil, masuk. Itu mengaktifkan naluri pelindung. Kamu miliknya. Serangan apapun terhadapmu, baginya adalah serangan terhadap dirinya sendiri. Dan ada tanda lain yang tidak boleh kamu abaikan. Dia mengubah kebiasaannya untuk menyertakanmu. Bukan karena kamu menuntutnya, bukan karena kamu menekannya, tetapi karena dia ingin. Dia menunda pertemuan dengan teman-teman karena dia lebih suka bersamamu. Dia menyesuaikan rencananya dengan rencanamu. Perhatikan rutinitas dan jadwalnya sebelum membuat keputusan. Ini penting sahabatku, karena pria sangat teritorial dengan waktu mereka. Mempertahankan kebiasaan mereka hampir merupakan refleks biologis. Jika dia mulai secara sukarela menyerahkan ruang dan beradaptasi denganmu, itu berarti sistem imbalannya menemukan lebih banyak kegembiraan di hadapanmu daripada di pola lamanya. Izinkan saya perjelas. Ini tidak berarti dia menyerahkan seluruh hidupnya untukmu. Itu akan menjadi ketergantungan, obsesi, dan jauh dari sehat. Saya berbicara tentang penyesuaian alami organik, di mana dia mulai tanpa tekanan untuk menenunmu ke dalam dunianya. Ini adalah perbedaan antara seorang pria yang hanya menghabiskan waktu bersamamu dan seseorang yang otaknya sudah membangun proyek kehidupan bersama. Sinyal-sinyal pertama ini seperti kepingan teka-teki. Sendirian, mereka mungkin tampak kecil. Bersama-sama, mereka membentuk gambaran yang kuat. Gambaran seorang pria yang tidak lagi melihatmu sebagai pendamping sementara, tetapi sebagai bagian dari dunia emosional terdalamnya. Dan di sini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi penting. Apakah kamu begitu fokus mendengar aku mencintaimu, sehingga kamu mengabaikan banyak gerakan yang sebenarnya mengungkapkan hal yang persis sama, hanya dalam bahasa yang berbeda? Mungkin bukan dia yang harus berubah, tetapi kamu yang harus belajar membaca bahasanya. Jika sinyal awal seperti lampu kecil di permukaan, maka tanda-tanda berikutnya yang ingin saya ungkapkan kepadamu adalah pintu nyata ke hati seorang pria. Ini adalah perilaku yang tidak dibangkitkan oleh setiap wanita dalam dirinya, tetapi hanya mereka yang benar-benar meninggalkan jejak di pikiran dan jiwanya. Sinyal mendalam pertama dari ini adalah kerentanan. Dan saya tidak bermaksud pengakuan dramatis atau rahasia seperti film, tetapi detail kecil yang tidak dia bagikan dengan orang lain. Ketakutan irasional, ketidakamanan yang tampaknya sepele, mimpi yang dia rasa malu, kenangan masa kecil yang membentuknya. Pria dilatih secara sosial untuk tampak kuat, tak tergoyahkan, tak terkalahkan. Ketika dia terbuka kepadamu, dia secara sadar mematahkan pola itu. Itu berarti dia melihatmu sebagai ruang amannya, tempat di mana dia bisa melepas baju besinya tanpa takut diejek atau dihakimi. Dan di sini sesuatu yang menarik terjadi pada tingkat neurologis. Setiap kali dia menunjukkan kerentanannya padamu, otaknya melepaskan oksitosin, hormon ikatan. Dengan setiap pengungkapan intim, dia tidak hanya mempercayaimu, tetapi juga menciptakan ikatan kimia yang secara tidak sadar mengikatnya padamu. Jadi, jangan pernah menganggap momen-momen ini enteng. Kamu memasuki tanah suci. Sinyal mendalam kedua. Dia mulai berbicara kepadamu tentang masa depan, tanpa bertanya apakah kamu bagian darinya. Seolah-olah itu sudah jelas.
Musim panas depan, kita bisa bepergian. Ketika ulang tahunmu tahun depan, ketika kita punya lebih banyak waktu. Perhatikan, dia tidak bertanya padamu. Dia mengasumsikannya. Di peta batinnya, kamu sudah tertanam kuat di jalan hidupnya. Ini menentukan, karena otak pria tidak cenderung bermain dengan fantasi yang tidak realistis. Pria adalah perencana yang pragmatis dan realistis. Jika dia mengintegrasikanmu ke masa depannya, bahkan dalam hal-hal kecil, itu karena dia melihatmu sebagai investasi emosional jangka panjang. Dan dia tidak melakukan itu dengan sembarang orang. Tanda kuat lainnya adalah ketika dia membiarkanmu masuk ke ruang pribadinya. Pria itu teritorial. Kamu tahu itu. Mereka memiliki tempat peristirahatan mereka. Kantor, bengkel, ruang hobi, tempat di mana mereka sepenuhnya menjadi diri mereka sendiri. Jika dia membawamu ke sana, itu bukan hal kecil. Itu adalah pesan diam. Saya ingin kamu melihat siapa saya sebenarnya ketika saya tidak memainkan peran. Itu adalah keintiman dalam bentuknya yang paling murni. Lalu ada bahasa tubuh yang tidak pernah berbohong. Ketika dia mencari kedekatan tanpa itu bersifat seksual, ketika dia menyentuh lenganmu saat berbicara, memegang tanganmu saat berjalan, atau memelukmu hanya karena ingin. Dia sedang mengatur ikatannya denganmu. Masing-masing sentuhan itu melepaskan oksitosin lagi. Sistem sarafnya mendambakan kedekatan itu, dan hanya kamu yang bisa memberikannya padanya. Dan akhirnya ada momen yang saya temukan sangat berharga ketika dia berbicara dengan bangga tentangmu di depan umum. Tidak hanya kepadamu, tetapi di depan orang lain. Terkadang kamu mendengarnya melalui pihak ketiga. Dia sangat bersemangat membicarakan proyekmu. Kamu bisa melihat betapa bangganya dia. Itu adalah titik balik. Karena seorang pria bisa memujimu secara pribadi dan melupakannya di depan umum. Tetapi ketika dia mengangkatmu di dunia sosialnya, dia mempertaruhkan reputasinya sendiri. Dia menghubungkan identitasnya denganmu. Itu adalah deklarasi diam. Dia milikku, dan saya ingin semua orang mengetahuinya. Sinyal-sinyal mendalam ini adalah harta karun yang sebenarnya. Karena sementara gerakan pertama kadang-kadang bisa disalahartikan, perilaku ini tidak salah lagi. Seorang pria tidak membagikan kerentanannya dengan sembarang wanita. Dia tidak membuat rencana masa depan dengan sembarang orang. Dia tidak menunjukkan tempat peristirahatan pribadinya kepada setiap wanita. Dia tidak mencari kedekatan lembut dan non-seksual dengan sembarang orang. Dan dia pastinya tidak bangga secara publik terhadap setiap wanita. Ketika kamu mengenali sinyal-sinyal ini, jangan meremehkannya. Kamu berdiri di hadapan seorang pria yang otaknya sudah melewati ambang emosional. Dan inilah satu pertanyaan terakhir untukmu. Apakah kamu benar-benar menghargai gerakan-gerakan ini? Atau apakah kamu begitu terpaku pada kata-kata, sehingga kamu mengabaikan tindakan yang berbicara lebih keras daripada ucapan "aku mencintaimu"? Ingat ini, pria sering mengungkapkan melalui tindakan apa yang tidak bisa mereka tuangkan ke dalam kata-kata. Dan dalam sinyal-sinyal mendalam ini, sahabatku, apa yang sebenarnya dia rasakan untukmu tertulis dalam huruf kapital. Kita telah mencapai momen yang telah kamu tunggu-tunggu sejak awal. Titik di mana semuanya memadat menjadi satu kalimat, sebuah pernyataan yang tidak terdengar seperti puisi kosong atau janji hampa, tetapi seperti pengakuan tulus dari jiwa pria. Dan kalimat itu, dalam semua variasinya, selalu sama. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Itu mungkin terdengar seperti aku tidak tahu aku bisa merasakan seperti ini, atau ini tidak seperti apapun yang pernah aku alami, atau aku pikir aku sudah merasakan segalanya. Tetapi denganmu, ini berbeda.
Semua variasi ini berarti satu hal. Dia menyadari kamu telah memperluas alam semesta emosionalnya. Otaknya, yang percaya sudah tahu batasannya, telah menemukan wilayah baru bersamamu. Izinkan saya menjelaskan. Dengan ilmu saraf, otak pria cenderung praktis, kategoris, dan linier. Banyak pria, terutama seiring bertambahnya usia, yakin mereka sudah mengalami spektrum peluh perasaan dalam suatu hubungan. Mereka telah mencintai, menderita, mengalami kegembiraan, menahan kehilangan. Dan mereka percaya tidak ada yang bisa mengejutkan mereka lagi. Pikiran mereka memberitahu mereka, aku tahu rasanya jatuh cinta. Aku tahu rasanya berada dalam suatu hubungan. Tetapi kemudian, kamu muncul. Dan tiba-tiba, sesuatu bergerak jauh di dalam sistem sarafnya. Perasaan muncul yang tidak dia kenali. Sensasi yang tidak pernah dia harapkan. Otaknya memasuki keadaan yang saya sebut revolusi neurologis. Koneksi baru terbentuk. Sirkuit imbalan yang telah lama tidak aktif diaktifkan kembali. Oksitosin, dopamin, dan serotonin bercampur membuatnya tidak seimbang. Seolah-olah sistem kesenangannya sedang diprogram ulang sepenuhnya. Dan ketika dia akhirnya menemukan kata-kata untuk itu, yang bisa dia katakan hanyalah, aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Kalimat ini adalah terjemahan sadar dari proses tidak sadar. Itu berarti pikiran dan tubuhku mengalami sesuatu yang aku tidak tahu itu mungkin. Dan ini poin penting. Kalimat ini tidak datang segera. Itu bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun, tergantung pada masa lalunya, kapasitasnya untuk memproses emosi, usianya, luka lamanya. Tetapi ketika dia mengatakannya, tidak ada jalan kembali. Sebuah koneksi telah terbentuk di otaknya yang tidak dapat dengan mudah dipindahkan ke wanita lain. Kamu menjadi standar emosional yang dia gunakan untuk mengukur segalanya. Jadi pahamilah beratnya momen ini. Kalimat ini bukan pujian, bukan permainan, bukan taktik. Ini adalah pengakuan neurologis. Dia memberitahumu bahwa kamu telah mengubah cara dia merasa, bahwa kamu telah meninggalkan jejak pada arsitektur otaknya, bahwa sekarang ada jalur saraf yang membawa namamu, dan sekarang bagian krusialnya, bagaimana kamu merespons. Banyak wanita cenderung bereaksi berlebihan dalam serbuan emosi. Mereka menangis. Mereka langsung membuat rencana masa depan. Mereka membayangkan pernikahan dan anak-anak. Tetapi pada saat itu, dia tidak butuh drama. Dia butuh ketenangan. Jika kamu bereaksi berlebihan, kamu mungkin menakutinya. Jika kamu menekannya, dia mungkin menutup diri. Apa yang menguatkannya adalah ketenanganmu. Ucapan sederhana, terima kasih telah mempercayaiku dengan itu. Ini istimewa bagiku juga, membawa lebih banyak kekuatan daripada pidato panjang apapun. Jawaban itu memberinya keamanan, menghilangkan rasa takutnya akan komitmen, dan menegaskan bahwa dia membuat pilihan yang tepat untuk terbuka kepadamu. Dan kamu harus ingat ini, kata-kata ini adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang. Kamu tidak bisa memaksanya, menuntutnya, atau menunggu dengan tidak sabar untuknya. Mereka harus datang dari dalam dirinya, organik, nyata, tak terhapuskan. Ketika kamu mendengarnya, aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Kamu tahu bahwa kalian berdua telah memasuki wilayah baru yang darinya tidak ada jalan kembali. Karena ini lebih dari sekadar cinta, kamu telah mengubahnya. Dan bagian yang paling indah, transformasi ini akan selamanya membawa jejakmu. Tidak peduli bagaimana hidup berubah, tetapi sekarang sesuatu yang sama pentingnya.
reaksimu terhadap semua sinyal ini. Tidak cukup hanya dengan mengenalinya. Apa yang penting adalah bagaimana kamu merespons. Responsmu dapat memperdalam ikatan atau melemahkannya. Pertama, tidak ada drama. Ketika dia mempercayakan sesuatu yang dalam, otaknya menunjukkan keberanian melawan segala sesuatu yang telah diajarkan kepadanya. Jika kamu melebih-lebihkan, menangis berlebihan, atau menuntut definisi segera, dia merasa tidak aman. Nalurinya berkata, "Saya terlalu terbuka, itu berbahaya," dan dia mundur. Kedua, berterima kasihlah padanya atas kerentanannya. Kamu tidak butuh pidato panjang. Kalimat sederhana dan tulus bekerja seperti balsem. Terima kasih telah mempercayaiku. Itu menghormatiku bahwa kamu membagikan ini denganku. Aku menghargai keterbukaanmu. Ini meyakinkannya bahwa terbuka padamu adalah pilihan yang tepat. Ketiga, jangan menuntut definisi segera. Hatinya sering membuat keputusan jauh sebelum dia bisa menuangkannya ke dalam kata-kata. Jika kamu menekannya, kamu memblokir prosesnya. Beri dia waktu. Pria perlu menghubungkan apa yang mereka rasakan dengan kesadaran sadar mereka terlebih dahulu. Keempat, pertahankan hidupmu sendiri. Secara paradoks, semakin utuh dan mandiri kamu, semakin menarik kamu bagi otaknya. Apa yang berharga tidak pernah sepenuhnya tersedia. Ini tidak berarti jual mahal, tetapi memiliki kehidupan yang kaya dan bermakna, terlepas dari dia yang menariknya seperti magnet. Dan ini kunci lainnya. Belajarlah membedakan sinyal nyata dari yang palsu. Ada kalimat yang terdengar dalam, tapi tidak. Kamu luar biasa. Aku sangat menyukaimu. Kita bersenang-senang. Bagus, tapi bisa diganti. Mereka tidak membawa risiko. Dia bisa mengatakannya kepada siapa saja. Kalimat yang sebenarnya rentan dan spesifik. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Aku tidak tahu aku bisa merasakan seperti ini. Denganmu, ini berbeda. Mereka mengungkapkan sesuatu yang membuatnya kewalahan, mengeksposnya, bahkan menakutinya. Dan itulah tepatnya yang membuatnya asli. Dan kemudian datang faktor penentu, kongruensi. Jangan hanya memperhatikan kata-kata, tetapi tindakan. Seorang pria bisa memberitahumu dia belum pernah merasakan hal seperti ini, tetapi jika dia menghilang, tidak menyertakanmu, tetap tidak dapat diandalkan, maka kata-katanya tidak dihitung. Penyelarasan kata-kata dan tindakan adalah bahasa komitmen yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya bertanya pada diri sendiri apa yang dia katakan. Tanyakan apa yang dia lakukan, karena tindakannya mengungkapkan paling jelas apa yang sebenarnya dia rasakan. Ketika kata-kata dan gerakan selaras dan bertahan dalam ujian waktu, maka kamu bisa yakin apa yang dia alami bersamamu itu nyata. Dan satu refleksi terakhir, kunci sebenarnya bukan untuk memanipulasi sinyal-sinyal ini atau menggunakannya sebagai senjata. Kunci sebenarnya adalah untuk menginspirasi, untuk menjadi ruang aman di mana dia bisa merasa tanpa rasa takut, di mana dia bisa menjadi manusia tanpa kehilangan maskulinitasnya, di mana dia bisa terbuka tanpa dihakimi. Jika kamu mencapai ini, kamu tidak perlu mengejarnya, memohon kasih sayang, atau memaksakan apapun. Otaknya, hatinya, nalurinya akan mencarimu sendiri, secara alami, tak terelakkan, secara magnetis. Jadi lain kali, kamu mengenali salah satu tanda ini, tersenyumlah. Jangan mendramatisir, jangan menekan, jangan memanipulasi. Katakan terima kasih. Bernapaslah, dan ingat,
Harga dirimu tidak tergantung pada apa yang dia katakan atau lakukan. Harga dirimu sudah melekat. Dan dari keamanan batin inilah inspirasimu bersinar paling terang. Sinyal-sinyal ini muncul dan kemudian memudar lagi karena otaknya sedang menguji, menimbang, menjelajahi medan. Suatu hari dia mungkin berbicara dalam kata kita, dan hari berikutnya dia menarik diri. Suatu hari dia menunjukkan kerentanan, dan hari berikutnya dia menutup dirinya lagi. Jangan anggap ini sebagai kontradiksi, tetapi sebagai bagian dari proses integrasinya. Pikirannya butuh waktu untuk memilah perasaan baru, dan itu butuh kesabaran. Seiring waktu, jika ikatan itu nyata, sinyal-sinyal menjadi lebih konsisten. Mereka berhenti menjadi acak dan mulai mengikuti pola yang stabil. Dia menyertakanmu dalam rencana masa depan, berbicara baik tentangmu di depan orang lain, membuka ruang pribadinya. Otaknya memberitahumu, ini bukan lagi percobaan, ini adalah keputusan. Dan seiring berjalannya waktu, ketika koneksi matang, komitmen menunjukkan dirinya tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam prioritas, dalam pengorbanan yang bersedia dia buat. Sekarang, tentang perbedaan budaya, pria Amerika Latin tidak sama dengan Eropa. Orang Selatan tidak sama dengan Anglo-Sakson. Dalam budaya Latin, pria seringkali lebih ekspresif secara verbal. Mereka mengatakan hal-hal indah lebih cepat, tetapi itu tidak secara otomatis berarti komitmen sejati. Yang penting bukan intensitas kata-kata di awal, tetapi konsistensi tindakan dari waktu ke waktu. Dalam budaya yang lebih tertutup, kamu mungkin tidak mendengar deklarasi cinta yang megah. Tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan melihat sinyal universal yang sama menyertakanmu di masa depan, berbagi kerentanan, mengubah rutinitas. Dan sekarang ke topik usia. Pria muda di usia 20-an sering mengalami sinyal ini secara intens, tetapi juga tidak konsisten. Mereka mungkin memberitahumu, aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Dan sebulan kemudian terganggu oleh pengalaman baru. Otak mereka masih dalam fase eksplorasi. Di usia 30-an dan 40-an, bagaimanapun, sinyal-sinyal itu membawa beban lebih. Mereka sudah hidup dan belajar. Ketika mereka kemudian mengatakan, aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Tindakan mereka mendukung kata-kata itu jauh lebih kuat. Untuk pria di usia 50-an dan seterusnya, sinyal-sinyal biasanya final. Ketika mereka muncul, mereka datang dengan keputusan yang jelas, memperkenalkanmu kepada keluarga, berbicara tentang rencana serius, membuat pengorbanan yang dapat dikenali. Mereka memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk mengetahui persis apa yang mereka inginkan, dan mereka tidak lagi membuang waktu dengan permainan. Tetapi sekarang, ratuku, tanda-tanda peringatan. Ada perilaku yang bisa menipumu, membuatmu berpikir ada komitmen di mana sebenarnya tidak ada. Tanda peringatan pertama, ketidakkonsistenan. Ketika dia memberitahumu hal-hal indah, tetapi kemudian menghilang tanpa alasan. Ketika dia tampak terlibat satu hari, dan hari berikutnya bertindak seolah-olah kamu tidak ada. Kata-kata dan tindakan tidak cocok. Dan kamu tahu, kongruensi adalah kuncinya. Tanda peringatan kedua, eksklusivitas. Jika dia menunjukkan sinyal, tetapi masih membuka opsi lain, tidak menutup pintu untuk wanita lain, gerakannya kehilangan nilainya. Komitmen sejati menunjukkan dirinya dalam kejelasan bagaimana dia mengatur hidupnya. Tanda peringatan ketiga, kerentanan selektif. Beberapa pria menggunakan detail emosional sebagai taktik rayuan. Mereka berbagi sesuatu yang pribadi hanya untuk menarik diri sesudahnya. Itu bukan koneksi,
itu manipulasi emosional. Tanda peringatan keempat, perilakunya di masa-masa sulit. Cinta sejati tidak mengungkapkan dirinya pada hari-hari cerah, tetapi pada hari-hari kelabu. Apakah dia bertahan ketika kamu sedang berjuang? Apakah dia mencari cara untuk mendukungmu ketika kamu menghadapi masalah nyata? Atau apakah dia menghilang karena emosimu membuatnya kewalahan? Pria yang tidak dewasa secara emosional mencintai keringanan, tetapi lari dari kedalaman. Pria yang tersedia secara emosional tetap bertahan, bahkan ketika itu sulit. Jadi ingat ini, sinyal yang benar itu konsisten, universal, dan bertahan lama. Yang palsu tidak menentu, dapat dipertukarkan, dan runtuh dalam konflik. Belajarlah membedakan, dan jangan pernah puas dengan yang kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Karena sahabatku, harga dirimu tidak tergantung pada apakah dia menunjukkan sinyal-sinyal ini atau tidak. Harga dirimu adalah bawaan, tetapi mengenalinya, menafsirkannya dengan benar, dan merespon dengan tenang, memberimu hadiah tak ternilai untuk menjalani hubunganmu dengan kejelasan, kedamaian, dan tanpa rasa takut. Bersama-sama, kita telah menempuh jalan yang dalam melalui otak pria, tanda-tanda tersembunyinya, gerakan diamnya, sampai ke satu kalimat yang mengubah segalanya. Dan sekarang, saya ingin meninggalkanmu dengan sesuatu yang tidak hanya membantumu memahaminya, tetapi mengubah hubunganmu dengan dirimu sendiri, karena disinilah kebenarannya. Ini bukan hanya tentang mengenali apakah seorang pria sedang jatuh cinta. Ini tentang menjadi seorang wanita sendiri, utuh, magnetis, aman dalam harga dirinya, yang tidak perlu mengejar sinyal untuk merasa dicintai. Secara paradoks, tepat pada saat itulah sinyal-sinyal muncul dengan sendirinya, lebih kuat dan lebih jelas. Ingat, cinta sejati tidak pernah diminta. Itu diilhami, itu tidak pernah dikejar, itu menarik, itu tidak pernah dipaksakan, itu tumbuh. Dan cara paling ampuh untuk menariknya adalah dengan memupuk kepenuhanmu sendiri. Seorang pria terikat secara mendalam ketika dia merasa, di depanku berdiri seorang wanita yang tidak membutuhkanku untuk bahagia, tetapi yang dengan bebas memilihku untuk berbagi hidupnya. Itulah perbedaan antara ketergantungan dan inspirasi. Jadi, saya mengundangmu ke tantangan 30 hari. Jadilah wanita yang secara alami membangkitkan reaksi seperti itu pada seorang pria. Tidak ada permainan manipulasi, tidak ada trik, tetapi energi magnetik nyata dari dalam. Baca buku yang membuatmu tumbuh. Mulailah proyek yang sudah lama kamu tunda. Pelihara persahabatanmu, temukan hobi baru, rawat tubuh dan pikiranmu, jadilah sumber pemenuhanmu sendiri, dan praktekkan rasa syukur. Berikan terima kasih untuk setiap gerakan tulus, setiap sinyal otentik, setiap kata kerentanan nyata, bukan karena kebutuhan, tetapi karena kegembiraan dalam berbagi. Ketika seorang pria merasa bahwa keterbukaannya disambut dengan rasa syukur alih-alih tuntutan, dia merasa bebas untuk memberi lebih banyak. Lakukan tes 30 hari ini, dan kamu akan melihat bagaimana energimu berubah. Bagaimana pria mulai memandangmu secara berbeda. Bagaimana sinyal muncul lebih jelas. Bagaimana kehidupan cintamu menjadi lebih tenang. Tidak penuh ketakutan, tetapi penuh ketenangan. Karena wanita yang memelihara kepenuhannya sendiri menjadi magnet bagi koneksi yang dalam dan jujur. Dan jangan pernah lupa, kamu pantas mendapatkan cinta yang sadar. Seorang pria yang tidak hanya mengagumimu, tetapi menghormatimu. Yang tidak hanya menginginkanmu, tetapi menghargaimu. Yang tidak hanya berkata, "Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya,"
tetapi membuktikannya hari demi hari melalui tindakannya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, maka dia bukan priamu. Karena kamu dilahirkan untuk menginspirasi, bukan untuk puas dengan yang biasa saja. Sebelum saya pergi, saya meminta 3 hal kecil darimu. Pertama, berlangganan saluran ini sekarang juga, agar kamu terus menerima pesan yang menguatkan pikiran, hati, dan hidupmu. Kedua, bagikan video ini di WhatsApp dengan wanita yang kamu cintai, teman, saudara perempuan, rekan kerja. Kamu tidak pernah tahu hidup siapa yang mungkin kamu cerahkan. Dan ketiga, tuliskan di komentar sinyal mana yang paling mengejutkanmu, mana yang kamu kenali dalam ceritamu sendiri, atau mana yang belum kamu perhatikan sebelumnya. Ingat ratuku, dunia tidak butuh lebih banyak wanita yang mengejar validasi. Dunia butuh lebih banyak wanita yang tahu harga diri mereka, magnetis, menginspirasi, lengkap, dan kamu adalah salah satunya. Percayalah pada dirimu sendiri, pupuk kepenuhanmu, dan biarkan cinta sejati datang kepadamu sebagai hasil alami dari keberadaanmu. Dengan semua kasih sayang saya dan kepastian mutlak bahwa kamu pantas mendapatkan kisah cinta yang luar biasa, saya Marian, dan saya akan selalu ada di sini untuk mengingatkanmu. Kekuatanmu tidak terletak pada mencoba menepak pikiran seorang pria, tetapi pada mengenali harga dirimu sendiri. Dan jika kamu belum, berlangganan sekarang dan ambil langkah selanjutnya dengan video yang sudah menunggumu.